واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين إخواني في الدين wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, yakni di masjid ini dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, dalam kehidupan ini ada sebuah nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah mengatakan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Rasul. Termasuk nasihat adalah bagian dari petunjuknya Rasul. Jadi ada seorang sahabat hadirin yang Allah muliakan yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Jadi Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasul sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, dia berkata, aku berkata wahai Rasulullah, qul li qawlan fil islami, atau qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ba'daka ghairahu. Qala qul amantu billahi summa istaqim. Jadi yang artinya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku, ucapkan kepadaku suatu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, gitu ya, yang mana aku tidak akan bertanya lagi kepada seseorang selain engkau ya Rasulullah. Maka jawaban Nabi singkat, padat. Inilah yang disebut dengan istilah jawami'ul kalim. Jadi Nabi itu punya jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim, Pak? Ucapan yang singkat namun punya makna yang padat. Jadi ibaratnya itu singkat, ungkapannya singkat namun maknanya padat. Apa kata Nabi? Qul, katakan wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah dalam keimanan tersebut. Sehingga dalam kehidupan ini ya, yang terpenting itu adalah al-istiqomah. Yang terpenting itu adalah istiqomah. Apa buah dari istiqomah itu? Apa inti dari istiqomah itu? Disebutkan oleh para ulama, buah dari istiqomah itu, inti dari istiqomah itu adalah al-mudawamah, ya, ala ta'ah. Apa itu al-mudawamah? Ya, berkesinambungan, konsisten, ya, continue di atas ketaatan. Sehingga disebutkan juga dalam hadis sahih Muslim, ada seorang sahabat namanya Abdullah. Ya, ada perawi yang mengatakan Abdullah ibnu Umar, ada juga yang mengatakan Ibnu Abbas, kan gitu. Iya. Makanya Nabi mengatakan kepada sahabat, la takun, ya,
misla Abdullah, jangan kalian seperti Abdullah. Kana yusalli laila fataraka ya kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dahulu dia istiqomah, ya rajin salat malam, namun setelah itu futur ya. Ya, tidak salat malam lagi. Kemudian setelah mendapat nasihat itu, bisa dilihat dalam syarahnya ya. Kemudian sahabat ini kembali semangat ya beramal saleh. Artinya Pak, dalam beramal saleh itu harus ada nilai keistiqomahan. Walaupun sedikit amal saleh yang kita lakukan, namun kalau kita lakukan dengan istiqomah, dengan konsisten ya, dengan terus menerus, maka ini jauh lebih dicintai oleh Allah. Apalagi kita hidup di masa fitnah ini. Yang mana di masa fitnah itu Pak hilang istiqomah manusia itu tidak ada. Ini ciri masa fitnah. Kok gitu Pak Ustadz? Iya, yang bilang Nabi. Ya, saya hanya menyampaikan hadis yang sering kita dengar Pak, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Dalam Sahih Muslim juga, hadis sahih. Rawahu Muslim. Apa kata Rasul? Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian dalam melakukan amal ya. Bersegera pada masa-masa fitnah. Kaqita'il lailil muzlimi. Fitnah itu akan datang ya. Silih berganti seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kemudian diberi contoh oleh Nabi. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya seorang laki-laki itu beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan fa yusbihu kafiran. Sorenya dia beriman lagi, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya karena ya arad ya, karena kehidupan dunia, karena kesenangan dunia, kena tipu dia, kena tipu muslihat dunia, terkena fitnah dunia. Artinya tidak ada keistiqomahan itu. Makanya Nabi memberikan nasihat kepada sahabat ya, dan ini juga sejatinya nasihat kepada kita. Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Kalau kita sudah mengatakan beriman Pak, maka konsisten dengan keimanan sampai mati kita. Sampai kita berpisah dengan dunia ini, kita tetap mengimani ya akan ya keesaan Allah, akan adanya Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang patut diibadahi, yang tidak ada ilah sesembahan Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kita konsisten di atas tauhid sampai mati. Kalau kita konsisten dalam tauhid sampai mati Pak, itulah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subhanallah, ini luar biasa. Ini janji Allah bagi orang yang konsisten dalam keimanannya, dalam tauhidnya. Allah mengatakan innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami, pencipta kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, sampai mati dia meyakini itu, konsisten dengan keyakinannya. Maka di sakaratul mautnya Pak, ketika akan dicabut ya ajalnya oleh malaikat maut yang Allah utus, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun para malaikat, banyak malaikatnya Pak. Karena malaikat itu Pak jamak, bentuk tunggalnya malak. Artinya banyak malaikat akan turun kepadanya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, kemudian malaikat itu mengatakan Allah takhafu, jangan engkau khawatir lagi dengan dunia yang kau tinggalkan. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan engkau bersedih hati. Jangan engkau takut dengan azab di akhirat, karena sudah diperlihatkan surga. Jadi bagi orang yang beriman, orang yang istiqomah dalam keimanannya, itu akan ditampakkan surga di sakaratul maut, sehingga mereka senyum ya Pak ya, meninggalnya senyum kanan ya kan. Dan malaikat ya telah mengatakan kepada orang yang istiqomah ini Pak, jangan engkau takut terhadap
terhadap azab di akhirat. Wala tahzanu, jangan kau bersedih hati dari dunia istri, misalkan suami meninggalkan istri, anak, ya kan? Dunia, jangan engkau bersedih hati. Kemudian yang paling luar biasa Pak bagi orang yang istiqomah itu, wa abshiru bil jannah. Ya kan? Sungguh ya engkau sudah diberikan kabar gembira dengan surga. Artinya sudah ditampakkan surga Pak. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian dijanjikan dengan surga itu. Artinya Pak, ya orang-orang yang istiqomah itu ketika sakaratul maut ya mereka sudah diberikan kabar gembira berupa surga. Sementara orang-orang yang su'ul khatimah ini, yang husnul khatimah apa ya, maka diperlihatkan neraka sehingga pas meninggal itu kaget mereka, ketakutan. Karena sudah bahwa diperlihatkan azab bagi mereka. Maka disinilah pentingnya kita istiqomah dalam segala hal. Dalam baca Al-Quran istiqomah, dalam sholat istiqomah, kan? Dalam ngaji pun istiqomah gitu. Jangan sekali datang Pak, ya 2 bulan lagi baru muncul. Itu kan tidak istiqomah, kecuali memang ada keadaan yang darurat, ada udzur kan gitu, sakit, ya kan? Ini hadirin yang Allah muliakan, karena kehidupan dunia ini sebentar. Suka tidak suka, mau tidak mau, ketika giliran kita datang, ajal kita datang, kita tinggalkan dunia yang fana ini. Maka apa yang kita cari di dunia ini kan gitu. Cepat lelah-lelah, capek-capek ya Pak ya, namun meninggalkan sholat, naudzubillah. Demi dunia yang tidak seberapa, ada orang Pak, ya kan, demi dunia yang tidak seberapa mereka tidak sholat. Alasan kerja Pak. Capek. Ada tukang tidak sholat. Sedih saya Pak ya. Ada tukang tidak sholat. Subhanallah. Berapa lah gaji tukangnya Pak ya? Tidak akan bisa kita menjadi miliarder ya. Iya, ada juga kalau Allah mengendaki. Artinya dengan gaji tukang itu nggak mungkin ya. Iya. Kecil kemungkinan kayak Pak Sahroni gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah kan. Itu contohnya gitu. Tapi tega seseorang Pak ya meninggalkan apa? Sholat. Ada Pak, tukang di masjid. Subhanallah. Kerja di masjid Pak, bikin masjid dia. Orang sholat dia pelentang-pelentu. Alasan Pak, kok nggak sholat Pak? Oh Pak Ustadz ini dia kotor baju. Kotor dia mana baju Pak? Maaf Pak ya, keringat itu tidak najis. Sahabat saja pas perang sholat juga mereka. Padahal sudah terkena darah itu. Sahabat itu ya. Pas perang Badar, pas perang Uhud itu. Bahkan Nabi pun pernah terluka kan gitu kan. Nah, kalau dalam keadaan memang tidak sempat untuk balik ke rumah mandi, sholat seperti itu aja. Hanya diri ya Allah, jangan tinggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu na'udzubillah. Ya, dosa meninggalkan sholat itu ulama sepakat, ijma ulama, itu lebih daripada dosa membunuh. Lebih daripada dosa berzina. Tarkus sholah asyaddu minal qatli, ya. Wazina, wal liwat, wal riba. Ya, lebih daripada dosa berzina, lebih daripada dosa membunuh orang, riba, liwat, ya gay itu ya, homo itu. Kalau dibandingkan dosanya dengan dosa meninggalkan sholat, ulama sepakat dosa meninggalkan sholat lebih parah lagi. Ternyata sekarang Pak orang meninggalkan sholat kayak biasa saja Pak. Saya pernah nonton cuplikan Pak ya. Ada seorang bapak masya Allah berani dia, ya. Iya, semangat kita boleh, semangat tapi jangan untuk keburukan. Orang ada apa ya semangatnya luar biasa, iya kan? Tapi pas sholat langsung loyo, iya kan? Iya, maaf ya. Contoh yang pernah saya lihat itu orang demon, semangatnya luar biasa gini kan, gini. Pas waktu sholat ada ke masjid, ada bapak tua, ayo sholat kalian ini dipanggil Allah. Tidak mau gitu ya. Ini polisi ini juga kalau bapak dipanggil atasan bapak taat, bapak langsung hari itu juga jam itu juga langsung siap gitu kan. Ini Allah manggil di masjid, kalian nggak datang. Nah ini Pak ya, hadirin yang Allah muliakan. Ini artinya ya kita harus konsisten Pak dalam kehidupan ini sampai sholat ya. Harus niatkan dalam hati kita sampai mati kita akan
sholat gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini diantara contohnya. Taib ya. Taib, kita lanjutkan saja pembahasan kita. Kita masih pada pembahasan tentang dalil ya Pak ya. Dalil tentang 4 kewajiban yang telah disebutkan oleh penulis kitab. Apa 4 kewajiban itu Pak? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ya, ketahuilah yang semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari yang 4 pokok masalah. Yang pertama, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama, berilmu, menuntut ilmu agama. Ilmu tentang apa yang wajib itu Pak? Tentu tentang mengenal Allah, ma'rifatullah. Bagaimana mengesahkan Allah gitu kan. Kemudian yang kedua, ilmu mengenal tentang Nabi Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang agama Islam dengan dalilnya. Kemudian yang kedua, wal amalu bih. Ya, mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, wa da'watu ilaih. Berdakwah kepada ilmu yang telah kita amalkan tersebut. Kemudian yang keempat, ya kan, wasabru 'alal adzafi. Sabar terhadap cobaan, gangguan dalam jalan dakwah itu. Dan keempat kewajiban ini ternyata diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, yang itu yang kita bahas pada yang dijelaskan oleh pensyarah kitab pada pertemuan kita yang sebelumnya, dan kita lanjutkan pembahasannya. Tafadhol akhi Alan ya. Iya. Bismillah. Halaman berapa? Iya. Bismillah. Iya, ya, tulisin dulu. Maha ya, bukan mu ya. Maharimillah ya. Bismillah. Naam. Ya, ya. Naam. Al-muharramati. Naam. Iya. Qala asy-syarihu hafizahullah taala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Berkata pensyarah kitab Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau sudah berusia 90 tahun sekarang Pak ya, masyaallah. Namun beliau masih alhamdulillah Allah jauhkan dari penyakit pikun. Nah, itu keutamaan ulama itu Pak ya. Dan itu pengalaman pribadi saya Pak, nenek saya. Jadi nenek saya Pak meninggal usia 90 tahun juga. Nenek saya itu. Tapi alhamdulillah anak-anaknya semua dirantau Pak. Tidak ada yang sama nenek itu dewean di kampung, di pesisir itu Pak ya. Tapi yang saya salut Pak, alhamdulillah tidak ada pikun Pak. Ternyata setelah saya renungi dan saya lihat kebiasaan nenek itu Pak, satu kebiasaan nenek itu habis sholat selalu baca Al-Quran. Suka baca Al-Quran walaupun tidak tahu beliau maknanya, kena awam kan, nggak mengerti bahasa Arab juga kan. Tapi niatnya tulus, gemar baca Al-Quran Pak, ini luar biasa. Makanya Al-Quran ini Pak obat ya. Walaupun orang kita belum paham artinya, baca aja Pak. Karena satu huruf yang kita baca itu dapat ya mendatangkan pahala kalau kita ikhlas ya kan. Dan Al-Quran itu juga ternyata obat segala penyakit Al-Quran itu. Subhanallah. Di antara penyakit pikun Pak. Kalau pingin kita tidak pikun, jadikan Al-Quran wirid harian kita. Buat target sehari minimal 1 lembar lah gitu. Kalau nggak sanggup 1 juz ya Pak ya. 1 lembar. Jangan hari-hari kita itu Pak berlalu begitu saja tanpa baca Al-Quran. Karena saya sedih terkadang Pak. Mohon maaf ya. Ada teman-teman ya kalau main bola kaki, masya Allah nomor 1 maraton pakai serapa, ya kan,
Oh, target saya hari ini ya kan 5 kilo. Sementara tidak ada target baca Al-Quran yang dibikin nih, Pak. Ya kan? Yang Allah lihat itu tidak hanya tubuh kita. Innallah, jadi Nabi mengatakan innallah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak lihat fisik kalian, tidak. Ya kalau kalian ingin sehat juga tidak apa-apa, tapi jangan lalaikan perkara hati. Al-Quran itu hubungan hati, Pak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak lihat juga bentuk tubuh kita, nak berotot, nak kotak-kotak gitu ya. Nak binaraga, terserah gitu kan. Namun walakin Allah yanzuru ila qulubikum, yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Dan pembersih hati yang nomor 1, Pak, itu Al-Quran. Ya, apalagi kita baca dengan kita merenungi makna, itu luar biasa. Nenek saya, Pak, baca Al-Quran tidak tahu artinya. Anda lihat ya, salah satu keutamaan Al-Quran itu, Pak, Masya Allah. Ya, menghilangkan penyakit pikun. Subhanallah. Coba, Pak, tes itu. Insya Allah. Ya, dan saya lihat juga, ada juga, Pak, ya, orang tua saya lah gitu kan. Tapi bukan orang tua kandung gitu kan. Belum usia 70 tahun sudah pikun, Pak. Sudah kena penyakit apa namanya, demensia, apa namanya, sejenis penyakit yang kurang kognitifnya, pikun lah gitu ya. Namun bukan pikun yang akut gitu kan. Ternyata memang jarang baca Al-Quran, ya. Bahkan waktu muda pun jarang sholat katanya. Dan tidak membiasakan baca Al-Quran. Ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, Pak, ya. Maka Al-Quran itu, Pak, Allah turunkan untuk dipajang atau untuk dibaca, Pak? Dibaca. Iqra, itu ayat yang pertama, bacalah. Bukan sekedar untuk memperindah lemari kita. Di lemari kita, Masya Allah, banyak Al-Quran, Pak, ya. Ada Al-Quran terbitan Madinah, ada Al-Quran Cordova, macam-macam. Ada Al-Fatih gitu ya. Ada terjemahan gitu. Macam-macam, tapi tidak pernah dibaca. Bacanya pas Ramadan saja. Kapan ya Nabi menyuruh kita baca Al-Quran itu pas Ramadan? Enggak. Di Ramadan itu lebih lagi gitu kan. Contoh kalau sehari di bulan biasa kita baca Al-Quran 1 lembar, di Ramadan 1 juz gitu kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai nasihat, Pak, ya. Ini bukan untuk Bapak aja. Jadi nasihat ini terutama bagi saya pribadi, Pak, ya. Artinya mari kita kembali kepada Al-Quran gitu kan. Kita buat target. Karena saya lihat, Pak, ya, di grup ikhwan gitu ya, itu banyak sekali motivasi, Pak, ya, untuk sehat badan, ya kan. Iya. Dan saya ingin juga memberikan motivasi buat sehat hati, yaitu target baca Al-Quran. Dan kapan perlu, Pak, menghafalnya. Iya, targetkan, Pak, ya, yang belum umurnya 40 tahun, misalkan umurnya sekarang 37, ya kan, 36 tahun, targetkan 3 tahun sebelum saya 40 tahun. Ya Allah, saya berniat, ya Allah, beri saya khatam Al-Quran dan hafal Al-Quran sebelum kita 40 tahun. Yang sudah 40 tahun, Pak, ya, belum 50 tahun, targetkan, Pak, ya Allah, sebelum 50 tahun, ya Allah, beri saya ya rezeki bisa hafal Al-Quran. Kemudian yang 50 tahun, Pak, sebelum 60 tahun, harus ada niat kita, Pak. Jadi ngapal Quran itu bukan anak kita yang jadi tahfidz, ya kan? Enggak. Kita yang tua-tua ini harus menghafal Al-Quran. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk gitu, Pak, kalau nongkrong di tempat ngopi lama, kita sanggup sampai jam 11, ya kan? Terus sehari tidak baca Al-Quran, tidak hafal kan 2 ayat. Itu, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya kan, itu akan ditanya oleh Allah. Kelak tuh kamu sanggup, ya kan, main bola 2 jam. Nongkrong ngopi habis Isya sampai jam 11 dari teman. Sanggup Pak, gitu ya. Sanggup ya Allah. Ngapal Al-Quran 2 ayat sehari, sanggup? Enggak sanggup, ya Allah. Ya kan? Apa yang harus kita jawab, Pak, di sisi Allah itu? Ya kan? Nah, itu harus menjadi bahan renungan kita gitu, Pak, ya. Iya, Pak. Targetkan, Pak. Karena itu yang akan bermanfaat. Kedudukan kita di akhirat itu, Pak, tergantung dengan Al-Quran yang kita baca, kita hafal, dan kita amalkan. Iya, tinggi rendahnya kedudukan kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Buat target, Pak, insya Allah. Iya, cari teman yang mau gitu ya, duduk menyimak hafalan kita. Gitu. Iya, masuk waktu, Bang? Oh belum ya? Ya.
Kirain masuk pula waktu kan gitu. Iya. Was-was juga kita gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan, ini sebagai motivasi Pak ya bagi kita bersama. Ini nasihat bukan untuk Bapak. Ini terutama bagi saya. Karena kalau saya menyampaikan Pak, tidak saya amalkan, nah kena saya 2 Pak. Kalau Bapak mungkin 1 aja. Ya kan? Kalau saya 2. Sudah menyampaikan tidak mengamalkan, tentu murka Allah besar lagi. Nah, jangan enak menjadi dai Pak ya. Berat ya tanggung jawabnya. Kalau kita nggak mengamalkan apa yang kita sampaikan Pak, naudzubillah. Tentu azabnya luar biasa. Maka kita berdoa Pak ya, sama-sama kita berdoa masing-masing, mudah-mudahan Allah beri kita taufik ya Pak ya, dan kita diberikan waktu yang berkah. Jangan waktu kita terbuang sia-sia dalam kehidupan ini. Karena waktu itu adalah nilai yang paling berharga dalam kehidupan kita. Setiap detik dari waktu yang kita lewatkan berharga itu Pak. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita yang kedua. Ya. Yang pertamanya adalah sabar. Ini masih jenis sabar. Jadi sabar itu ada 3 Pak ya. Yang pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah kan gitu. Itu telah kita bahas ya kan. Nah, sekarang sabar ya untuk tidak melakukan apa yang Allah haramkan, untuk tidak terjatuh dari apa yang Allah haramkan kan gitu. Wasani, kemudian yang kedua kata pensyarah kitab, sabrun ala maharimillah. Sabar di atas ya untuk tidak jatuh kepada apa yang Allah haramkan, itu maksudnya. Ya. Kenapa kita harus sabar Pak ya? Karena sabar kita sudah tahu Pak ya, apa arti sabar? Mengekang nafsu, menahan jiwa dari tidak terjatuh ke dalam apa yang Allah haramkan, itu yang jenis sabar yang kedua ini. Karena sifat nafsu itu kata beliau, an-nafsu turidul muharramati wasyahawat. Nafsu itu Pak pingin sekali melakukan yang haram. Itu Pak. Memang seperti itu. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu Pak, itu cenderung ya mengajak kepada perbuatan yang buruk. Kenapa nafsu seperti itu? Ini sebagai ujian bagi kita. Makanya kita diberikan akal oleh Allah, ya kan, dan diberikan hati untuk ya bisa mengontrol nafsu ini. Ya. Makanya kalau kita baca buku-buku tentang tazkiyatun nafs ya, seperti bukunya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka beliau membagi Pak. Ada nafsu itu ya nafsul amarah namanya. Nafsu yang mengajak pelakunya ke dalam keburukan. Kemudian ada namanya nafsul lawamah. Nafsu yang terkadang jatuh ke dalam keburukan, terkadang dalam kebaikan, labil ya. Kalau yang amarah ini Pak, nafsunya orang kafir ini. Orang musyrik ya. Yang pinginnya yang buruk saja, ya kan? Yang syirik, yang bid'ah, yang haram, yang maksiat. Kemudian ada nafsu orang mukmin namun masih labil Pak. Terkadang ya jiwanya ya jatuh ke dalam kemaksiatan, terkadang dia menyesal dan dia lakukan kebaikan. Dan ini kebanyakan kaum muslimin ini. Kemudian nafsunya para nabi dan para sahabat dan nafsunya orang-orang saleh itu namanya nafsun mutmainnah, yang sudah tenang, yang sudah stabil, ya kan? Nah, dan ini susah Pak untuk mencapai jiwa yang mutmainnah itu. Harus butuh mujahadah dan kerja keras. Ada orang ya, dia ingin nafsunya mutmainnah Pak. Nonton film India, nengok wanita buka aurat, tidak akan mungkin nafsunya menjadi mutmainnah. Harus ada ya mujahadah kita, usaha kita meninggalkan yang haram, tinggalkan sebab-sebab yang haram. Itulah orang-orang yang waro. Waro itu apa artinya Pak? Meninggalkan yang halal karena takut terjatuh ke dalam yang haram. Itu waro. Contoh Pak ya, menonton bola kaki itu halal. Tapi kalau orang waro Pak, dia tinggalkan itu. Kenapa enggak nonton bola kaki? Takut saya Pak kaget terlihat cewek. Kan ada cewek yang di situ ya kan? Itulah orang yang waro itu Pak. Dan ini enggak sembarang orang, ya kan? Nah, orang yang bisa waro itu ya. Jadi yang waro itu Pak, seseorang meninggalkan yang halal karena takut jatuh ke dalam yang haram. Nah, ini hadirin
yang dimuliakan oleh Allah SWT. TV hukumnya Bapak halal kayak gitu. Selama tidak ada yang haramnya. Tapi ada orang tidak mau dia nonton TV karena dia takut gitu ya. Kaget melalaikan saya dari zikir. Itu orang yang levelnya sudah tinggi itu, Pak. Iya kan? Iya, orang yang warok. Tidak semua kita yang mampu, Pak. Termasuk saya juga masih belajar juga, ya. Karena ini memang subhanallah ya, ini sudah tingkatan yang tinggi ya di dalam Islam itu ya. Masuk dia ke dalam ihsan itu ya. Bab ihsan, wara. Ini hadirin yang dimuliakan. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi nafsu seperti itu, Pak ya. Nafsu itu cenderung mengajak kepada yang haram gitu ya. Tamilu ilaiha, dia condong kepada yang haram itu, yang syahwat itu. Wa tanziu ilaiha, ya kan? Fala budda, ini sama tanziu dengan tamil ini Pak ya. Fala budda an yarbitaha, maka kalau nafsu itu kita tahu Pak ya, dia condong kepada syahwat, kepada yang haram, maka harus diikat. Harus dikekang. Maka di sini beliau mengatakan fala budda an yarbitaha wa yahbisaha, harus diikat dan dikekang. Dari apa? Dari perbuatan yang haram itu, anil muharramat. Apa tali pengekang nafsu itu, Pak? Sabar. Nah, itulah pentingnya sabar. Karena sabarlah yang bisa mengikat nafsu itu. Karena sabar ini, Pak, bukan sesuatu yang materi gitu ya. Sesuatu yang sifatnya maknawiyah, bukan yang hissiyah. Kalau yang hissiyah itu yang tampak. Tapi pengaruhnya jelas gitu, Pak. Nah, karena sabar itu maknanya telah kita bahas. Sabar itu artinya apa, Pak? Menahan diri. Kita lawan, Pak, nafsu kita itu. Ya kan? Contoh, ya kan? Kata orang Minang, Pak, akhirnya condong mato kanan ranca, condong salero kanan lama. Kan gitu. Itu fitrah manusia memang. Mata ini lebih cenderung kepada wanita yang cantik, kan gitu. Bagaimana bentuk sabar, Pak? Orang yang sabar, Pak, dari sesuatu yang haram itu, Pak, ya, nah, dia lawan itu. Betul itu enak dilihat, ya Bang ya. Tapi itu kan bukan sesuatu yang Allah halalkan. Nah, lihatlah istri kita. Nah, yang haram itu, Pak, akan senantiasa dihiasi oleh setan, Pak. Istri kita di rumah, ya kan, secantik apapun, Pak, kalaulah kita lihat yang tidak halal, yang tidak halal itulah yang cantik. Iya, Pak? Iya. Ada kekurangan istri kita. Iya. Kurang rasa syukur kita terhadap istri kita lagi. Kenapa? Karena mata kita jelalatan. Ini bukan Bapak yang saya bilang. Ya kan? Setiap kita, Pak ya. Ini mohon maaf ya, ini bukan menyinggung siapapun ini. Saya lagi menyinggung pribadi saya juga, Pak ya. Ini untuk bahan muhasabah bagi kita, renungan gitu ya. Artinya apa, Pak? Artinya kita belum sabar berarti ya. Masih kita melakukan yang haram itu, Pak, berarti kita belum sabar. Di dalam apa? Di dalam untuk tidak gitu ya. Belum sabar dalam yang haram. Maksudnya untuk tidak melakukan yang haram. Apalagi ya Pak ya, orang yang rakus akan harta dunia, diberikan oleh Allah jabatan, ya, dia makan uang rakyat, itu tidak sabar, Pak ya. Karena mempertukan nafsu juga itu. Hanya karena kurang iman, ya kan. Kalau dalam pengetahuan mungkin telah tahu dia korupsi itu haram. Orang tidak ada yang tidak tahu, Pak ya. Iya, rata-rata orang sekarang, Pak, walaupun tamatan SD dia tahu dia korupsi itu haram. Tapi Pak, karena membutuhkan hawa nafsu, ya kan? Bahkan yang kita miris, Pak, orang yang memegang jabatan di keagamaan saja tega, Pak ya, mengkorupsi kuota haji. Ya, Pak. Iya, naudzubillahi min dzalik. Iya. Ini sebagai ibrah bagi kita. Kejadian itu sebagai pelajaran, ya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Wa hadza yahtaju ila sabr, ini ya, untuk mengekang hawa nafsu itu, Pak, untuk mengikat nafsu itu butuh sabar. Walaysa minasahal, bukan sesuatu yang gampang, enggak, Pak. Enggak gampang. Man'un nafsi, mencegah nafsu anis syahwatil muharramah, dari syahwat yang diharamkan itu. Dari zina, dari melihat, karena zina itu enggak hanya sekedar zina
Ya kemaluan Pak, karena seluruh anggota tubuh kita ada potensi untuk zina. Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahih. Masih diriwayatkan oleh Imam Muslim Pak ya. Mata berzina juga dengan apa? Dengan melihat yang haram. Ya melihat film wanita bukan aurat, bahkan naudzubillah. Ya kan? Hubungan suami istri. Ya kan zina dilihat. Porno itu naudzubillah. Ya kan? Nah, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah pemimpin kita Pak ya. Itu doa kita yang terbaik buat pemimpin kita. Untuk diblokir situs porno itu Pak. Bisa insya Allah. Blokir judul. Ya. Iya. Padahal pemerintah mampu ya memblokir TikTok beberapa hari yang lalu ya. Kan ada orang yang dibilang, oh TikTok tidak bisa lagi live. Bisa, ya kan? Pemerintah memblokirnya. Apalagi yang haram itu Pak ya. Iya. Karena itu kewajiban seorang waliul amr sebagai seorang amir ya yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah Pak ya. Kita kewajiban kita mendoakan yang terbaik bagi pemerintah kita. Ya. Karena luar biasa Pak. Sekarang ini Pak ya. Situs-situs judol ya kan naudzubillah. Ini merusak jiwa manusia ya. Karena memang menahan nafsu itu Pak bukan sesuatu yang gampang gitu. Walaisa indahu sabrun. Ya. Man laisa indahu sabrun, bagi orang yang tidak ada rasa sabar Pak ya. Jadi orang yang melakukan yang haram itu Pak tidak ada rasa sabarnya Pak. Orang yang selingkuh ya kan. Orang yang jajan di luar gitu ya. Tidak sabar mereka. Orang yang korupsi ngambil harta orang. Mengkorupsi, bahkan ada juga yang mengkorupsi donasi gitu ya. Harta umat ya kan, atas nama yayasan itu tidak disalurkannya Pak. Dimakannya dewe atau dimakan sama-sama. Maka saya beri juga nasihat supaya bagi kita pengurus pengajian juga. Ya kan? Kalau seandainya donasi yang kita kumpulkan itu Pak, memang akadnya untuk konsumsi makan para panitia pengajian, boleh. Tapi kalau uang donasi Pak, kita kumpulkan baik itu di masjid ya kan. Akadnya, sunduknya atau apa celengannya itu bukan untuk makan-makan, haram Pak. Kalau kita gunakan untuk makan-makan, walaupun makan-makan panitia itu, karena bukan itu dikumpulkan donasi itu. Karena ada juga Pak ya yang seperti itu keadaannya. Maka hati-hati Pak ya. Kita yang diberikan amanah oleh Allah menjadi pengurus atau panitia kajian. Ingat, jangan bermudah-mudah kita menggunakan uang donasi itu buat makan-makan Pak. Kecuali memang di donasi itu tertulis biaya konsumsi makan-makan panitia dan penyelenggara kajian. Ini mesti menjadi catatan kita juga itu. Ini hadirin yang dimuliakan. Karena saya pernah didatangi Ustaz gitu kan. Tadi Ustaz kan makan-makan dia. Tahu enggak Ustaz dari mana duitnya? Mana saya tahu saya. Itu Ustaz dari uang celengan itu. Tahu enggak Ustaz itu? Uang celengan itu apa? Enggak ada untuk makan-makan. Nah, dimakan juga. Nah, bagaimana hukum? Istighfar saya Pak. Astagfirullah. Ya kalau seperti itu ya enggak boleh. Gitu kan. Karena bukan itu untuk itu dikumpulkan celengan itu. Misalkan celengan untuk buat bangunan gitu ya. Apa bangun masjid Pak ya. Kita ambil celengan buka dah. Kita makan goreng aja lah. Sama-sama panitia. Enggak boleh, haram Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun kecil Pak, itu besar Pak, hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini hadirin, Nabi saja Pak pernah termakan kurma Pak. Kalau nggak salah Ibnu Abbas atau kerabat Nabi lah gitu ya. Maaf cucunya. Kalau nggak salah Al Hasan ya. Jadi Nabi itu Pak haram memakan sedekah. Jadi Hasan itu Pak kemakan dia kan. Nabi tidak tahu awalnya. Ketika tahu Nabi muntahkan kata Nabi. Sesungguhnya alul bait itu, ya kan, keturunan Nabi itu alul bait itu diharamkan untuk memakan sedekah. Gitu. Itu walaupun kurma begitu Nabi menjaga Pak, jangan sampai kemakan sesuatu yang haram. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesti hal yang kita perhatikan Pak ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu Pak ya, panitia pengajian harus memastikan Pak ya, konsumsi yang dihidang ya, pastikan itu adalah sesuatu yang bukan yang syubhat gitu ya.
Pastikan kehalalannya, insya Allah barokah, berkah, mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Walaupun Pak, satu butir nasi yang kita makan, kalau itu haram Pak, nauzubillah. Ya kullu lahmin, ya nabata min haramin, setiap daging Pak yang tumbuh dalam tubuh kita ini ternyata dari harta yang haram Pak. Maka Nabi mengatakan fannaru aulabi, maka sungguh neraka lebih baik, ya, lebih utama untuk membakar daging yang tumbuh dalam tubuh kita dari, ya, makanan dari sumber yang haram. Maka mesti Pak, ya, kita memperhatikan makan yang kita makan, minum yang kita minum, pastikan itu dari yang halal. Dan yang kita suapkan ke istri kita, yang kita kasih anak kita Pak, pastikan yang halal itu. Jangan sampai dari menipu orang, korupsi, ya. Itu kalau tidak tobat ya Pak, ya, naudzubillah, Nabi mengatakan akan dibakar di neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah Pak, ya, kita sekarang walaupun pemasukan kita pas-papasan Pak, ya, tapi itu dari yang halal itu lebih utama daripada orang, ya Pak, ya, punya mobil ini tapi dari riba, ya kan, atau dari korupsi, memakan harta orang, menipu orang gitu kan. Nah, itu tentu neraka lebih layak untuk membakarnya kalau di akhirat, kecuali seorang itu bertobat kepada Allah. Kalau orang tobat hebat yang nasuha yang benar, maka Allah akan membersihkannya insyaallah taala. Taib ya Pak, ya, enggak terasa ternyata sudah masuk waktu Isya Pak, ya. Taib, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat ya Pak, ya, bisa meningkatkan keimanan kita untuk jadi seorang muslim jauh lebih baik dari sebelumnya Pak, ya. Itulah, ya, muslim yang baik itu Pak, ya. Kalau seandainya hari ini Pak, ya, lebih baik daripada hari kemarin, itulah pencapaian itu. Tapi kalau seandainya hari ini Pak, ya, lebih parah daripada hari kemarin, itu ya kerugian itu. Ya, mudah-mudahan, ya, setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan ini, kita menjadi seorang muslim yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika sakaratul maut itu datang Pak, ajal kita datang, mudah-mudahan kita semua di atas, ya, tauhid, di atas istiqomah dalam menjalankan agama Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.